kembali lagi di Obras, obrolan santai sedikit terapi Jakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Oke, kembali lagi bersama saya Karatias dan hari ini aku ditemenin oleh Hai, aku Ica. Yes, jadi kali ini kita akan berdua akan mengorek-korek informasi lebih mendalam, jadi lebih mengalir ya. Iya. Jadi kita akan membahas dari dua sisi dari pertanyaan, mungkin dari masing-masing kita ada pertanyaan, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat cocok untuk anak SMA karena kita akan membahas soal UTBK bersama dengan Ibu Dani. Oke, halo Ibu, boleh diperkenalkan kembali? Belum kenal ya? Iya, tadi saya sebut dulu. Oke, saya Ibu Dani ya, dosen dari psikiatri nursing atau kesehatan mental, dan juga bagian dari pimpinan Stikespan Terapi. Salam kenal semuanya. Berdua udah kenal kan pasti ya? Sudah dong, tidak mungkin tidak asing. Jadi Bu Dani ini ahlinya di bidang psikolog, Ibu, betul? Yes, bidang kesehatan mental. Kesehatan mental, teman-teman. Jadi sesuai topik kita hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin berat bagi anak-anak sekolah, anak-anak SMA khususnya, Kak ya. Banyak pressure kan mesti ya, kalau misal aduh udah lagi mau UTBK nih, aduh pusing gimana nih, gitu kan Kak. Betul, jadi kali ini kita akan membahas tips-tips supaya tetap waras nih menghadapi UTBK. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, UTBK itu salah satu tes supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan nih UTBK itu seleksinya itu dibagi dua, berdasarkan prestasi dan juga berdasarkan tertulis ya, ujian gitu. Nah, kali ini kita akan fokus ke yang tertulis, begitu ya. Betul. Jadi gini, kenapa Bu, momen-momen seperti UTBK itu kan pressure-nya gede ya Bu ya. Kenapa bisa menjadi salah satu hal yang menekan sampai bikin siswa itu kayak sampai kepikiran, gak bisa tidur, meriang gitu kan. Kenapa Ibu? Oke, kebetulan saya relate ya dengan kasus ini karena 1 tahun yang lalu anak saya itu menjadi bagian dari fenomena ini. Ya, jadi kan anak SMA yang di tingkat 3 itu kan harus menyiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau yang mau masuk perguruan tinggi negeri, kalau yang mau masuk ke perguruan tinggi swasta, itu juga kurang lebih menunya sih sama ya. Ada seleksi nasional berbasis prestasi atau berdasarkan prestasi, ada yang seleksi berdasarkan tes tulis. Nah, yang berdasarkan tes tulis, kalau yang tadi berdasarkan prestasi SNB ya, BP, lalu yang ini SNBT. Nah, SNBT ini sama dengan UTBK, karena prinsipnya adalah dengan uji tulis berbasis komputer. Nah, kemudian ada lagi nanti di step yang terakhir, kalau nggak lulus ini ke seleksi mandiri. Jadi kalau seleksi prestasinya, bagi yang punya prestasi bisa masuk, ya ini masuk, nggak lulus masuk ke UTBK nggak lulus masuk ke mandiri. Tapi kalau yang merasa diri memang nggak punya modal untuk jalur prestasi, kan biasanya langsung masuk ke UTBK. Nah, kalau udah nggak lulus baru ke mandiri. Kenapa sih stres, cemas gitu ya? Untuk banyak anak-anak yang memang dia ambisi tinggi gitu ya untuk masuk ke perguruan tinggi dan tidak punya potensi atau sangu bekal prestasi, maka dia harus berjuang ambisi tinggi di sini. Karena UTBK itu nanti posisinya ketika sudah diterima pasti relatif biaya untuk kuliahnya lebih bersahabat daripada seleksi yang mandiri gitu. Gitu kan. Lalu yang kedua, jadi nanti kalau sudah jadi mahasiswa pasti juga prestisnya lebih bagus daripada yang seleksi mandiri atau yang di PTS gitu. Nah, kenapa UTBK jadi cemas gitu ya, gelisah gitu ya. Sebetulnya setiap manusia itu menghadapi stresor dalam kehidupan apapun itu pasti stres. Kita mau menghadapi ujian, kita mau menghadapi skripsi, kalau siswa ya, atau orang dewasa mau menghadapi pernikahan, atau mau menghadapi proses kelahiran, that moment pasti membuat orang stres. Wajar, normatif, normal, enggak apa-apa gitu ya.
Yang penting jangan berlebihan atau exaggerated. Nah, mau tahu nggak cara ciri-ciri orang yang cemasnya berlebihan? Boleh, gimana tuh? Kayak itu. Jangan-jangan kamu pernah ngalami ya? Iya, mungkin takutnya pernah, tapi kayak nggak nggak sadar. Nah, coba cerita dulu deh, pernah cemas berat banget saat apa? Mungkin waktu mau posting mungkin itu sampai kadang mau mual-mual gitu loh Bu. Oke. Iya, Terus? mual terus kadang kayak gemeter kayak gitu-gitu Betul. mungkin. Nah, itu ya. Ketika kita menghadapi stresor itu sesuatu yang membuat stres, apapun stresor itu. Dan setiap tahap tumbuh kembang, mau naik kelas, mau naik mau naik bukan naik kelas saja, tapi mau naik menghadapi suatu peristiwa kehidupan yang lebih tinggi, naik ke tahap tumbuh kembang seterusnya, itu pasti stres. Dan itu normal. Karena stres itu adalah anak tangga kita untuk menuju tahap pertumbuhan berikutnya. Jadi stres itu normal. Kalau saya sedang ngajar jiwa, saya tanya siapa yang bebas stres gitu ya. Lalu ada anak angkat tangan, buat saya malah prihatin. Karena kita harus punya mindset stres itu bagian dari kehidupan. Ya, gue stres nih, itu senang harusnya. Kalau berarti masih hidup. Berarti kalau ngerasa nggak stres tuh malah Aneh, terjadi sesuatu ya? jadi satu indikasi sesuatu kalau rasa nggak pernah stres, something gitu ya. Karena stres itu kan ada dua, ada eustress, ada distress. Yang eustress itu akan menghantar kita menghadapi suatu keadaan dengan coping yang positif, terus kita jadi naik kelas karena kita berhasil menghadapi keadaan itu. Maka karena ketika berhasil menghadapi keadaan itu, misalnya anak kecil mau belajar jalan, dia setengah mati loh, itu juga stres. Tapi ketika dia jatuh, lebih stres ya. Dan ketika jatuh dia kemudian bisa survive, naik lagi berdiri, lalu dia bisa jalan. Tanpa jatuh dia nggak bisa jalan, tapi dia terus go on gitu ya. Terus pass through experience sakit dan lain sebagainya itu, lalu dia menjadi naik kelas, mampu lebih siap menghadapi tipikal stresor yang akan dihadapi di tahap kehidupan berikutnya. Berarti itu eustress. Karena mengantar kamu untuk menuju tahap berikutnya. Tapi ketika kita menghadapi stresor, kita copingnya nggak bagus, cara-cara menghadapi stresornya nggak bagus, maka jadi distress. Itu yang membuat kita toksik, kayak apa ya, kayak nggak tertahankan hidup ini, kayak hidup ini kejam banget, kayak hidup ini kayak vulnerable banget, gue tersiksa banget saya dengan peristiwa ini gitu, kayak apa artinya hidup gitu. Nah yang kalau udah kayak gitu tuh nggak bisa tidur lah sampai jam 3 jam 4 pagi, terus nyeri ulu hati karena coping yang dia gunakan tidak baik. Nah itu ke distress gitu. Maka kalau UTBK itu menurutmu adalah sebuah stresor yang sebetulnya mampu kita hadapi, maka kemudian kita jadi eustress gitu ya. Jangan sampai karena UTBK kemudian kita malah melandang ke track yang negatif, yang salah gitu. Jadi tadi udah terjawab belum? Sudah. Mengapa UTBK bikin stres? Karena kalau nggak lulus UTBK terus bingung kan mau kemana gitu, mana ya, nggak tahu arah hidupnya, juga berapa kisah seperti itu. mau nikah belum punya pacar, ya kan? Sekarang udah Ya saya, loh, umur 18 tahun itu sudah cukup umur. Tapi kalau mau nikah belum punya pacar, mau nikah juga pasti bapak ibu belum merestui. Terus finansial emosionalnya belum cukup, kekuatan finansialnya belum cukup. nanti tambah stres lagi. Terus kemampuan kematangan psikologisnya untuk menghadapi kehidupan berkeluarga juga belum cukup sanggup gitu kan, jadi stres lagi. Nah tapi kalau saya nggak lulus, kira-kira nih kalau nggak lulus UTBK tapi belum punya pacar, akhirnya tidak menikah, kemudian tidak lulus UTBK, di rumah ya. Ketika orang lain itu pergi, adik-adik pergi sekolah, bapak ibu pergi bekerja, terus kita nggak buat apa-apa di rumah karena nggak lulus UTBK, dan which is nggak kuliah gitu ya, kira-kira di rumah makin stres. Nah itu, maka pertanyaannya mengapa kalau UTBK nggak lulus itu stres? Ya itu, belum siap saya doing nothing di rumah.
Tapi sebenarnya itu apa sih yang terjadi di otak kita Bu saat kalau kita stres tuh? Ya, oke. Di otak kita itu kita punya sistem awas waspada ya, termasuk kalau kita mau nyebrang awas waspada kita kan lebih tinggi gitu ya. Kalau kita mau berjalan di tengah kegelapan maghrib awas waspada lebih tinggi. Kalau kita jalan di depan kampusnya sendirian nih, awas waspada juga lebih tinggi kan, ya kan? Demikian juga awas waspada secara psikologis ya, atau psychological alarm state itu juga ada. Jadi ketika kita di dalam pikiran kita membayangkan kita tidak akan lulus, lalu biasanya nih pikiran kita itu tanpa kita bisa kendali sudah pergi jauh sebelum peristiwa itu ada gitu ya. Ya nggak sih? Jadi ujiannya itu belum terjadi, tapi kita sudah bayangin gimana nanti kalau nggak lulus, aduh gue di rumah. Overthinking. Terlalu pergi ke masa depan beberapa steps gitu ya. Padahal peristiwa ujiannya belum. Tapi menderitanya udah duluan gitu kan. Nah, ya overthinking itu tadi. Nah, kalau overthinking maka di dalam otak kita khususnya di sistem limbik ada neurotransmitter. Ya, neurotransmitter itu dibagi dua klasifikasinya. Ada yang sifatnya excitatory, excited, yang membuat kita nggak bisa tidur mikir itu terus, kita membuat kita gelisah, membuat kita mikirin itu terus ya. Ada juga yang membuat excited ya, agitated, gelisah. Tapi ada juga neurotransmitter yang sifatnya inhibitory, yang membuat kita tenang, aloof gitu ya, damai gitu. Nah, kita nggak pernah bisa milih nih mana yang akan naik, karena mekanisme metabolisme neurotransmitter di sistem limbik dan area otak kita itu nggak ada yang ngontrol, karena kerjanya di alam bawah sadar atau parasimpatetis. Maka ketika kita, contoh ya, kamu misalnya putus pacar atau nggak lulus ya, atau besok mau ujian, kira-kira di sininya apa nih yang teraktivasi tadi selain overthinking? Cemas. Ya, sudah membayangkan besok gini sudah menyimpulkan. Besok gini. Terus sudah menyimpulkan nih kalau nggak lulus gimana gitu ya. Kalau nggak lulus nanti ngapain? Ya, udah pergi terlalu jauh kan. Nah, itu nggak sadar maka neurotransmitter tadi naik. Ya, kalau neurotransmitter itu tadi naik yang telah disadari, maka di otak terjadi ketidakseimbangan kimiawi otak. Nah, kalau yang naik-naik itu sifatnya neurotransmitter yang lebih excitatory, yang membuat kita lebih awake, lebih alarm, lebih tidak bisa tidur, lebih terus aktif mikirin itu terus, ya tadi akhirnya kita nggak bisa take a rest baik, nggak bisa istirahat, nggak bisa melihat something dengan baik. Karena orang cemas itu neurotransmitternya yang naik itu juga mendominasi di daerah sini nih, di frontal. Akhirnya kemampuan kita untuk ini mengatakan ini benar atau tidak, ini harus aku lakukan seperti apa, after steps ini aku stepsnya apa, kalau aku ambil keputusan ininya apa, itu jadi kalau orang Jawa cupet. Tahu cupet nggak? Cupet itu nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Karena di sininya penuh dengan neurotransmitter yang kondisinya tidak balance. Ada ketidakseimbangan neurotransmitter otak, lalu fungsi-fungsi berpikir menjadi terganggu. Akhirnya fungsi memilih, fungsi memahami sebuah masalah dengan baik, fungsi menyimpulkan, memutuskan itu terganggu. Karena apa ya? Karena di otak kita tadi terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter dan kimiawi otak. Itu kita nggak sadar. Termasuk ketika kita kurang tidur dan lain sebagainya, maka itu tadi keseimbangan neurotransmitter di otak, zat kimiawi otak, kemudian termasuk metabolisme sel-sel sinaps saraf di otak terganggu karena peristiwa-peristiwa itu tadi. Makanya kemudian kita jadi stres, gelisah tadi. Kalau semisal overthinking itu berarti bisa menurunkan performa kita ya Bu ya? Ya tadi, kalau overthinking secara mekanisme otak ya, di neurotransmitter terjadi peningkatan tadi, excitatory misalnya dopamin, serotonin dan sebagainya. Kemudian kesetimbangan neurotransmitter di otak meningkat, lalu fungsi kita berpikir nggak bagus, maka konsekuensinya kualitas kita memahami masalah, kualitas kita melihat realita, kualitas kita memilih mau A atau B itu lumpuh tuh semua Mbak. Gitu kan. Akhirnya pada hari H pas saat ujian
karena si situasi neurotransmitter lebih mendominasi otakmu, akhirnya si neurotransmitter yang tadi excitator itu elevated naik, terus di sirkulasi darah kita naik, jantung kita menjadi lebih cepat, keringat kita Keringat dingin, nafas jadi lebih cepat, gitu kan. Kalau mau masuk ruang ujian kira-kira fenomena gitu kan. Iya, betul banget. normal kayaknya. Nah, itu artinya indikasi bahwa neurotransmitter di otak kita meningkat. Ada suatu elevated kimiawi otak di dalam kimiawi zat-zat kimiawi dan reaksi kimiawi di otak kita yang meningkat. Itu artinya alarm kita ngasih tanda ya, nafas jadi lebih cepat, pikiran jantung menjadi lebih cepat. Terus juga tadi nggak bisa jernih melihat soal. Kalau nggak bisa jernih melihat soal, gimana mau jawab dengan baik? Iya juga ya kayaknya sih ya. Mungkin itu yang terjadi kasusnya ngeblank. Iya. Blocking Karena namanya. itu juga ya. Iya, blocking itu tadi. Jadi kekuatan neurotransmitter di dalam alam bawah sadar kita yang diproduksi meningkat di otak itu, dengan tidak sadar tiba-tiba kita jadi ngeblok. Merasa sudah belajar banyak, Iya. udah hafal banget, Tiba-tiba lupa. blank. Aduh, apa yang harus kulakukan? Ah. Lupa semua. Iya. Iya. Iya, Udah belajar lomo berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. berbulan-bulan. Terus pas hari H dia nggak tidur, sampai ngopi lah di kafe sampai pagi gitu kan. Tiba-tiba pada saat hari H-nya udah hilang semua. Maka mengapa sebelum UTBK harus cukup tidur, cukup nutrisi, supaya tadi amunisi di otaknya juga bisa diatur dengan baik di alam bawah sadar, di alam sadar. Bahkan kemarin itu saya sempat baca-baca dari orang itu ngasih saran kalau H-1 itu jangan terlalu fokus sama materi gitu Bu. Jadi lebih menyenangkan diri ya, kayak Iya, jajan, makan enak-enak. Kemarin karena saya sempat sih melakukan itu kan Bu, tapi tetap aja sih waktunya Sempat ngeblank. Kamu terlalu cemas ya. Oke, benar ya. Jadi kebetulan anak saya juga gitu. Jadi pas lagi dia sepanjang minggu itu les belajar gitu jam 8 pagi sampai jam 4, nanti lanjut lagi gitu ya. Dia mempersiapkan diri dengan baik, tapi oleh beberapa orang mengatakan H-3 zero activity. Jadi semua persiapan latihan tempur itu sudah terjadi, dan H-3 itu blank, maksudnya bukan blank, kosongin dulu. masa tenang. Masa tenang. Nah, masa tenang itu bisa dibuat yang santai aja, jalan healing, nonton drakor dikit, jangan kebanyakan, makan cukup gitu ya. Intinya masa tenang itu dibuat sel-selmu itu cooling down dulu seret gitu. Karena kemarin itu udah dia kan roaming terus ya, roaming terus bekerja untuk nyiapin. Lalu sel itu dibuat slow down dulu, dia relax. Dengan kemudian pada harinya siap tempur begitu. Itu kan kayak tentara kalau mau perang ya. Tentara kalau mau perang kan disiapinnya ya. Gitu. Cuma kadang tuh kayak ngerasa bersalah sama diri sendiri gitu. Iya, Iya, kamu suka gitu nggak sih? Iya, karena udah usaha berhari-hari bahkan berbulan-bulan kok sampai tempat, aduh, Iya. apa ya gitu. Terus kayak misal H-1-nya malah bersantai-santai tuh kayak enggak ini harusnya Harusnya kayak detik-detik terakhir, detik-detik terakhir gitu. Kadang ada kan juga yang ngomong ketika orang yang santai-santai di H-1 justru kita harus bertempur gitu ya, Iya. start gitu ya. Tapi ya setiap orang kan punya coping mekanisme sendiri. Ada yang bertempur suruh maju-maju, hajar-hajar bertempur bisa. Ada orang yang atlet dulu baru bertempur gitu kan. Ada orang yang alah bertempur nggak bertempur, tentara masih jauh. Karakter orang juga mempengaruhi bagaimana pola ketangguhan selama ini teruji sejak kecil. Karena pola ketangguhan itu bukan hanya dipanen pada saat UTBK, dipotret pada saat UTBK, tapi memang di cultivate ya. Nah, sejak kecil udah kelihatan pola-pola ketangguhan dan daya tempur seseorang itu kelihatan sejak kecil. Atau karena ada pengaruh dari asuhan orang tua juga ya? Ya otomatis. Maka pola coping mechanism itu sesuatu yang di learn ya, dipelajari sejak kecil. Sejak kecil kita dikondisikan untuk siap menghadapi anak yang
Jangan terlalu overprotective, biar aja dia menghadapi masalah. Kan di situ kita uji pola coping mekanisme kayak dia kayak apa. Kalau saya dari kecil tuh udah selalu kalau ada masalah, saya selalu mengcover, orang tua selalu handle, ya gimana punya coping yang bagus gitu ya. Kalau yang maju, ya gimana dia punya daya tempur gitu. Emang sejak kecil. Iya sih. Calon orang tua kan. Iya. Kan. Masa depan ya. Benar. Masih jauh ya. Kita bisa berapa mas? Tapi gimana sih caranya kita tuh menyiapkan mental kita sebelum UTBK ini Bu? Kalau misal pas hari H mesti kan ada rasa sedikit cemas walaupun udah siap matang nih. Itu kalau misal pas hari H gimana caranya kita tuh kayak oke, aku harus tenang supaya aku mengingat semuanya. Triknya. Sebetulnya kan sejak malam kita tuh sudah harus lost ya, let it be. Terus pray, doa jangan lupa. Karena jalur langit itu tuh ya, jalur langit aja gitu. Jalur langit itu harus juga menjadi strategi gitu. Jangan juga kita menyiapkan diri kita, tapi jalur langit juga diminta kepada Tuhan. Whatever itu harus kita sadari. Kita maju dengan gaya apa, kita bertempur dengan baik atau tidak, itu juga sudah ada suratan dari atas ya, udah ada skenarionya gitu loh. Udah gitu. Satu yang berikut, kalau saya selalu mengatakan do your best, the rest is God. Artinya apa? Do the best, ya lakukan terbaik dan biarkan alam semesta yang bekerja untuk dan biasanya kalau anak itu value-nya baik, alam bekerja itu mau bekerja untuk kita, alam semesta itu mau bekerja untuk kita. Tapi kalau anak itu value-nya nggak bagus, dasarnya malas, nggak ada upaya, gimana alam semesta mau bekerja? Nggak tahan. Nah, maka saya selalu mengatakan your values will lead your destiny. Kalau value kita bagus, nasib kita juga bagus. Value yang bagus contohnya apa? Rajin, tangguh, tekun, tanggung jawab, disiplin, hormat pada orang yang memang harus dihormati, hormat pada kehidupan. Kalau value-value itu bagus, alam semesta itu pasti bekerja untuk kita. Mana ada orang yang rajin, disiplin, tanggung jawab terus nggak berhasil, nggak ada. Itu biasanya berbanding lurus. Iya. Semoga ya. Semoga usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, nanti kalau semua upaya sudah dilakukan, ya ternyata memang belum berhasil, kita nggak pernah tahu ya di hari itu kita misalnya di hari itu nggak fit banget, kita di hari itu nggak on point lah gitu ya. Harus ada keikhlasan. Ikhlas bahwa ini menjadi bagian dari hidup kita gitu ya. Saya selalu mengatakan kalau kita merasa susah, kita merasa frustasi gitu ya, kita merasa sedih, teraniaya, whatever itu penderitaan kita, selalu saya katakan di atas langit masih ada awan, di bawah bumi masih ada tanah. Jadi orang yang lebih susah dari kita ada di bawah bumi, orang yang lebih oke dari kita ada, but I'm fine. Aku adalah aku dan aku menerima apapun yang terjadi di dalam diriku dengan segala skenarionya. Kalau saat ini chapter booksku, chapter historisku memang tidak bisa lolos UTBK, ikhlas, let it be okay, it's a part of my journey. Nah, kan dengan acceptance dan ikhlas, maka kita nggak stres lama-lama. Cuma mungkin yang berbeda tuh dari proses berapa lama penerimaannya itu, karena mungkin setiap orang kan ada yang terlalu berlarut-larut ya. Gitu. Tapi terkadang berlarut-larut itu tuh bukannya nggak baik ya Bu ya? Ya, ada orang yang ada tagline ngomong begini, orang yang terlalu lama tinggal di masa lalu dan orang yang terlalu cepat pergi ke masa depan adalah orang yang rentan dengan gangguan jiwa. Kalau lo nggak move on, nggak let it be, terbayang terus menyesal terus UTBK nggak lolos itu sampai 2 minggu lebih, sampai sebulan nggak move on. Nah, itu tanda-tanda janganlah kelamaan. Karena bahaya juga ya Bu ya. Kami mau lanjut ke langkah selanjutnya tapi masih kebayang-bayang. Tapi malah kalau kayak gitu melewatkan kesempatan yang ada nggak sih?
jadinya tadinya kita tuh ada kesempatan, tapi karena kita Oh, terlalu larut jadi kita betul. takut untuk Iya. melangkah. Kita terlalu Iya. buta melihat keadaan di sekitar yang Iya. mungkin bisa jadi potensi ya. Benar. Padahal habis UTBK ada uji mandiri tuh berapa lama? Iya, iya. Enggak berapa Oke, Nggak lama. sampai sebulan. Iya, nggak sebulan. Nggak sampai sebulan itu, terus ada pertempuran berikutnya. Iya benar. Ya udah jangan lama-lama, oke 2 minggu ya dirimu izinkan untuk berduka, namanya loss and grief. Grief itu berduka karena kehilangan kesempatan tadi, bukan karena kematian aja ya, loss and grieving ya. Loss and grieving itu a part of our life, bagian dari hidup kita. Lossnya adalah kehilangan kesempatan untuk lulus UTBK, grief berduka, ya seminggu 2 minggu oke lah. Lalu kita temukan coping yang positif, terus siapin diri lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah kalau terlalu lama, loss and grievingnya terlalu lama, mau bertempur kedua, gimana mau ada Persiapan, amunisi kan? gitu kan? Iya. Gitu kan? Betul, betul. Ya, setelah itu siapkan diri untuk mandiri. Kalau yang terlalu cepat tadi kenapa bisa juga menimbulkan ya stres atau Ya orang belum orang belum dapat pengumuman UTBK tapi udah membayangkan gue harus nyiapin ini gitu. Padahal kan peristiwanya tuh belum terjadi. Tapi ininya tuh udah ada loh. ekspektasi gitu ya, Pak? Jadi kamu tuh belum ujian, tapi kamu terlalu cepat pergi bahwa aku nggak akan lulus UTBK, gitu ya. Padahal ujian UTBK-nya aja belum. Ujian UTBK-nya belum, tapi kamu sudah punya overthinking, nggak akan lulus UTBK, maka aku akan di rumah, aku akan nganggur, aku akan stres. Itu orang cepat pergi ke peristiwa next yang belum tentu happening gitu loh. Karena belum terjadi peristiwa realnya, kenapa ininya udah berangkat kecepatan, lalu cepat pergi ke masa depan kan itu, uang belum terjadi UTBK-nya gitu. Cut dulu kan. Tadi kan terlalu berlarut-larut ya, terlalu lama itu juga nggak baik kan, Bu. Tapi terlalu cepat juga tidak baik gitu, bisa menimbulkan stres juga. Iya itu. Sebenarnya bukan suatu hal yang baik ya, Bu ya. Yang mana? Yang terlalu Lama. berlebihan, Ya. yang terlalu cepat move on lah. Iya. Terlalu cepat move on tanpa ada berduka yang berproses dengan baik juga nggak normal juga, nggak logis juga ya. Orang kehilangan Tiba-tiba sembuh sendiri. tiba-tiba udah ketawa-ketawa Secepat itu udah ya? gitu juga Tanpa enggak. proses. Tanpa orang nggak lulus UTBK tapi nggak ada sedihnya, nggak ada itunya juga ya, menurut saya itu juga nggak bagus insight-nya kan. Jadi ya memang equilibrium atau segala sesuatu itu enough, cukup, itu memang ada pada semua konsep teori manusia ya. Keseimbangan asam basa juga harus cukup, keseimbangan tidur istirahat dan aktivitas juga harus cukup, keseimbangan untuk menerima kesedihan dan kemudian mengatakan cukup untuk diri itu juga harus ada kan. Jadi berikan waktu untuk diri bahwa kamu sedih, kamu nangis, kamu frustasi, kecewa dengan upaya dan perjuanganmu ternyata tidak seperti yang kamu harapkan, karena ketika harapan tidak sama dengan kenyataan itu kan frustasi, kecewa. Biarkan, beri kesempatan kepada dirimu untuk mengalami itu dengan baik, tapi jangan lama-lama, jangan kelamaan. 2 minggu cukup lah, seminggu 2 minggu cukup. Kamu kemudian jadi malas tidur, malas keluar kamar, terus Malas makan. nangis, malas makan, malas pergi main dengan Malas temennya, mandi juga bisa. malas mandi juga bisa. Ya oke, but harus terukur kan, 2 hari 3 hari untuk malas makan dan sebagainya, terus nggak mau keluar berinteraksi sehari 2 hari 3 hari ya cukup. Setelah itu katakan enough is enough, terus bangkit lagi dong, gitu kan? Kan masih ada banyak jalan menuju Roma. Betul. Nah, juga ya, ya kan? Jadi SNBP Nah, SNBP nggak dapat materi, nggak dapat. Gimana ya? Nah, Langkah Iya. ya mungkin kan masih Bingung ya? iya nggak tahu arahnya kemana nih kan, Bu, masih umur krisis gitu. dunia kan tidak sekedar pada SNBP, SNBT dan Mandiri, kan sekali lagi masa depan kita untuk lebih bermanfaat, berguna untuk banyak orang tidak ditentukan oleh SNBT atau UTBK tadi, tapi oleh bagaimana kita melihat ada banyak jalan untuk meraih kesempatan kita. Kan saya kan masuk tuh ke promosi kita ya. Kalau tidak di PTN, tidak di UTBK, kan saya juga bisa menjadi seperti ini.
tidak harus dengan jalan itu, ya kan? Ada jalan lain, misalnya di Stika Sepanti Rapi. Kalau memang kamu tuh pengen nanti cepat dapat kerja, pasti dapat kerja, gitu kan? Terus bekerjanya juga bermanfaat, bukan bekerja yang sembarangan, karena bekerja untuk mengabdi pada sebuah profesi yang mulia. Terbukti ya pada saat COVID tuh perawat tenaga kesehatan itu kan luar biasa ya, berjuang banget, sangat dibutuhkan banget dan nobel banget ya, bahwa nanti tuh kalau kita semakin tua, wah ini wong tua sebenarnya, kalau kita semakin tua kita semakin ingin berbuat banyak untuk orang di sekitar kita. Kemanfaatan saya itu berbanding lurus dengan kepuasan hidup saya. Kemanfaatan saya berbanding lurus dengan kepuasan hidup saya. Maka menjadi tenaga kesehatan, perawat, sarjana gizi, ya kemudian nanti dietitian misalnya, itu kan bermanfaat banget kan untuk banyak orang. Nah, semakin bermanfaat kita dalam ilmu psikologi, semakin harga diri kita bagus, semakin kita nanti memaknai hidup kita dengan jadi lebih baik dan jadi puas hidupnya gitu. Oke, kan bisa menjadi tenaga kesehatan yang cepat dapat kerja dan lulus kuliah itu udah pasti gitu loh. Iya sih, ya. benar. Coba kalian, kalau Anda tuh kuliah di ekonomi, kuliah di sastra, kuliah di apa ya, yang bukan kesehatan, kira-kira apa sih yang bedanya kalau kamu cerita-cerita dengan teman-temanmu yang tidak di kesehatan? Kalau dari kita sendiri sih, mungkin kalau kesehatan itu lebih ke langsung satu jalur, langsung dapat kerja, langsung kayak peluangnya tuh banyak Bu. Kayak misal kita perawat tuh kan nggak mesti cuma di rumah sakit ya? Ya. Di pertambangan bisa, bahkan ke luar negeri pun juga bisa ya Bu ya. Nah, karena kamu udah mancing-mancing nih ke luar negeri ya. Ya kan? Penasaran banget Bu. Kan ada tagline ya tahun 2000 berapa tuh yang kabur aja gitu ya? Oh iya, kabur aja dulu. Okay. Tapi nggak usah mainin itu juga. Tapi maksud saya ternyata anak-anak Gen Z ini kan orientasi bekerja ke luar negerinya lebih tinggi ya daripada zamanku gitu ya. Zaman sekarang itu orientasi bekerja ke luar negeri itu lebih banyak gitu daripada sekarang. Nah, di Stika Sepanti Rapi itu kita sudah menjalin kerjasama yang sangat clear, jelas dengan BP2MI, dengan PT Keija juga yang punya izin dari Kemenhumham, Ketenagakerjaan, kemudian juga pengurusan ke PP2MI ya untuk penempatan dan perlindungan ke tenaga kerja ke luar negeri. Nah, apa yang berbeda yang tidak dimiliki oleh institusi lain terkait dengan sebaran lulusan ya. Di Stika Sepanti Rapi, sebaran lulusannya itu mau lulusan manapun, prodi, kan kita ada punya 4 prodi ya. Ada di 3 keperawatan, ada sarjana keperawatan, kayak tes ya. Ya. Ada sarjana keperawatan dan profesi, yang harus langsung profesi ya, jangan cuma sarjana keperawatan, karena nggak bisa kerja satu paket. Terus nanti ada sarjana gizi dan kita sedang berusaha membuka ke profesi dietitian. Jadi satu paket, terus ada D3. Nah, kalau setelah kuliah dari sini ya D3 dan profesi itu kita sudah punya di Yayasan Sepanti Rapi 5 rumah sakit milik yayasan, which is kalau kita udah selesai pasti tersupply ke rumah sakit milik yayasan. Lalu selain rumah sakit milik yayasan, kita itu terkonek dengan CB Cognition ya, CB ya. Di CB Connection itu kita terkonek dengan seluruh karya CB, mulai dari NIAS, Jakarta, Bandung, Jogja, Sulawesi, sampai ke Ruteng dan lain sebagainya, sampai Papua tersebar, di mana CB Connection itu di bidang kesehatan punya minimal 11 klinik rintisan dan 12 rumah sakit seperti yang kita punya. Rumah sakit Panti Rapi, Panti Rahayu di Wonosari, Panti Rini di Kalasan, Panti Nugroho di Pakem, dengan rumah sakit Elizabeth di Ganjuran. Dan yang di Jakarta, yang di Bandung itu juga punya cabang-cabang seperti yang di Jogja gitu. Maka semua semua rumah sakit dan klinik rintisan ini pasti dong punya CB ya, pasti menerima Anda kalau lulus gitu kan. Terus berikutnya ada rumah sakit mitra di Perdaki, Persatuan Dharma Karya Kesehatan Katolik di Indonesia.
Itu juga pasti mencari lulusan-lulusan dari institusi-institusi seperti kita. Terus kita udah MOU dengan berbagai rumah sakit yang juga besar, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Seji, kemudian Rumah Sakit banyak ya rumah sakit modern ya yang multinational organization atau hospital gitu. Itu juga kita sudah punya daftar kemitraan dengan user-user itu. Tambah lagi dengan dengan program yang kita bilang akselerasi. Program akselerasi itu, jadi kamu kalau D3 di tingkat terakhir, kalau di sarjana keperawatan di tingkat profesinya, sembari kamu jalanin tingkat 3 dan sembari kamu jalanin profesi, kamu tuh udah dapat bahasa Jepang. Oh gitu ya. Nah, orang mau di tempat mana-mana lulus dulu, wisuda dulu, Baru nyari baru kayak kursus LPK, Jepang, gitu. KLPK kursus Jepang. Iya. Kalau ini enggak, jadi while sementara kamu menyelesaikan praktek-praktek profesimu, praktek-praktek klinikmu di tingkat akhir, bahasa Jepangnya landing. Nah, ini selesai, ini juga selesai. Itu di setiap Selasa dan Kamis online. Nah, pada proses kamu masih praktek itu kita lakukan online, tapi ketika kamu praktek selesai di bulan Juni pertengahan sambil nunggu UKOM, kamu akan masuk pada program yang 40 jam per minggu full daripada nganggur nunggu UKOM. Biasanya kalau nunggu UKOM padahal kuliah udah selesai ngapain? Ya udah deh, pokoknya nggak bermanfaat kan. Nah, ini setelah selesai semua program, Juni itu harus selesai semua, lalu didaftarkan untuk UKOM. Nah, sambil nunggu UKOM itu kamu 40 jam per minggu, kayak 24 jam lah ya, mana kayak dormitory. Jadi kayak dormitory, kamu diberikan semua paket itu supaya kamu bisa mencapai bahasa Jerman atau bahasa Jepang pada level tertentu. B1 di Jerman dengan N4 untuk di Jepang. Nah, kita punya batch 1 kemarin mulai itu di bulan Januari ya. Yang tadinya saya rancang ya, biasanya kan kalau kuliah kan harusnya di September. Nah, kita mulai di Januari, terus posisinya Januari, Februari baru jalan. Maret tiba-tiba dari Jepang sudah melihat kamu berpotensi, lalu mulai sudah rekrutmen di situ. Kalau belum selesai sudah rekrutmen situ. Udah dapat pasti. Nah, itu terutama yang D3 ya, ketika rumah sakit besar di Indonesia tuh nggak terima, udah langsung luar negeri aja. Gitu. Tapi gimana sih Bu caranya biar kita itu bisa ikut program itu? Masih banyak banget nih mahasiswa kita sendiri bahkan atau mungkin nanti ada yang mau daftar gitu kayak berminat, gimana ya caranya gitu. Kita mau juga apa yang perlu kalau nggak salah nanti di bulan minggu pertama atau minggu kedua Mei itu bagian dari pusat karir dan kemahasiswaan itu akan announce kepada semua yang memang berminat, lalu disosialisasikan dengan orang tuanya. Aku minat sih. Ya, karena ternyata kalau di daerah Jogja Jawa tuh orang tuanya kadang-kadang nggak bolehin mangan kumpul gitu kan. Jadi kita sosialisasi dengan orang tuanya, terus prosesnya, kurikulumnya, masanya belajar sampai dengan pembiayaannya. Dan ini kalau nggak punya biaya itu bisa tercover dulu oleh perusahaan, dan nanti kalau Anda udah kerja di sana baru itu dikembalikan dengan ikatan dinas gitu, pinjaman lunak begitu. Nah, kembali lagi kalau kita mau bicara, berarti kalau aku nggak lulus UTBK, nggak lulus mandiri, akan ini kan menjadi sesuatu yang kelihatan udah jelas. Aduh, jadi pengangguran nih. Tapi ternyata ada peluang baru. Dan udah langsung nggak pakai nganggur-nganggur kan. Terus bisa ke Jepang, bisa ke Jerman gitu. Tentu harus tangguh juga ya. Harus disiplin juga, value-nya harus kelihatan, tangguh, kerja kerasnya, disiplinnya, penghargaan terhadap budayanya, kehidupannya itu harus clear juga. I care-nya harus jelas. I care itu prosesnya nggak mungkin dilakukan instan kan? Nggak bisa. Bisa didapatkan
Semua kemuliaan harus dengan jatuh bangun. Tuh. Semua kegembiraan harus dengan air mata dan perjuangan. Ada proses. Harus ada proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Dan kemarin tahun lalu tuh kita sudah dalam 2 tahun sudah ada sekitar 20 lebih ya ke Jepang. Terus kemarin yang ke Jerman sudah ada sekitar 6 orang. Iya, lumayan banyak ya. Ya. Dan kalau kayak gitu tuh ya, kamu kerja di Indonesia sebulan nabung 500.000, di luar sana bisa sebulan Iya, bisa bisa 5 lebih. juta gitu ya. Bukan apa-apa, setelah itu kamu bisa nabung, bisa lanjutin sekolahmu, S2, S3, atau kamu nabung bisa membantu orang tuamu, bisa bongkar rumah orang tuamu, bisa lebih banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Dan wacanamu di sini, nih perspektifnya terhadap dunia pasti lebih luas. Iya, benar-benar banget. Dan teman saya dulu di Belanda, di Jepang, banyak yang kemudian menikah dengan orang sana, perbaikan keturunan, perbaikan ekonomi. Orang kerja apa lagi kalau nggak perbaikan ekonomi, perbaikan kesempatan, perbaikan masa depan, ya kan? Iya. Jadi dengan melihat segala macam prosesnya dari mungkin bersedihnya, penerimaan diri. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ibu ya, kita terutama buat teman-teman yang masih SMA tuh kayak gagal di UTBK tuh bukan sesuatu hal yang akhir dari kehidupan stuck di situ, aku akan menjadi pengangguran. Enggak, itu enggak. No. Dan kita selalu minta, aku selalu bilang begini, kalau if there is if God close a window, He must open a door. Oke, ada jalan lain. Mesti ada jalan. Dan we know a door gede mana? Dan pintu dong. Oh iya. Ya kan? Iya. Kan ada orang ya. Itu. If God close a window, He must be open the door. Artinya, kalau memang saya nggak bisa jalan ini, ya UTBK nggak bisa mandiri di PTN, ternyata ada jalan yang lebih lebar dan jelas yang dibuka oleh Tuhan dengan cara nggak mengistilah kan udah jelas apanya namanya. Tapi memang harus kerja keras ya. Iya. Karena kuliah di kesehatan itu harus disiplin. Banyak tantangan. Banyak tantangan. Setiap hari adalah tantangan. Iya. Tapi makin banyak tantangannya, semakin kita diasah. Iya. Semakin tajam. kuat. Ya, jadi Ya. ditunggu ya teman-teman, nanti akan banyak sekali cerita-cerita dan proses-proses yang mungkin bisa membangun lagi, membentuk diri teman-teman menjadi lebih baik lagi ya kan. Iya, betul banget. Dan mungkin teman-teman yang sudah berhasil berangkat ke Jepang dan ke Jerman ini itu adalah suatu buktinya ya Bu. Iya, bukti nyata yang ada gitu kan ya. Jadi jangan juga aku nggak mau ambil D3 gitu, nggak harus ya. Karena oke lah, rumah sakit besar itu tidak menerima lagi D3, lebih banyak menerima yang nurse, tapi bukan berarti D3 tidak bisa doing something ya. Yang ternyata jalan track dengan namanya program akselerasi ke Jepang ini menjadi satu challenge. Dan I'm oke aja, aku juga berkembang baik-baik aja gitu ya. Dan banyak juga mahasiswa saya yang setelah masuk ke track ini ternyata bisa di Jepangnya bisa lebih bagus sampai lanjut ke S2 di Hiroshima University. Orang tuanya bolak-balik sana gitu ya, terus menikah dengan malah orang dari Eropa, menikah dengan orang dari Jepang. Jadi life is beautiful. Gitu kan? Jadi dari frustasi UTBK tadi yang nggak lulus, dari jendela yang tadi ditutup, ternyata ketika pintu dibuka, life is beautiful. Indeed, life is beautiful. Kejutan. Ya, yes. Jadi nggak usah depressed juga kalau nggak lulus UTBK ya. Because that's normal and life is beautiful. If God close a window, He must be open a door, ya kan? Terus dan kita percaya pada chapter-chapter dari story book hidup kita, yang bukan Tuhan aja yang menulis setiap chapter, kita juga berperan menulis chapter kita berikutnya. Jadi after chapter UTBK gagal, chapter berikutnya bersama Stikes Panterapi, let's go abroad.
gitu kan. Banyak sekali insight dapat dari Ibu Dani hari ini ya. Ya, betul banget. Gimana caranya mengelola stres dan menerima itu tuh ternyata adalah suatu hal yang normal. Jadi semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak para kating-kating kita yang sudah berhasil berangkat ya Bu ya. Semoga ini juga berguna ya bagi siswa-siswa yang nggak berhasil UTBK, yang nggak berhasil mandiri gitu ya. Ini menjadi insight. Oh ya, life must go on. I show my life. Lalu saya show juga bahwa my life is beautiful. Bersyukur. Terkenal nih. Terkenal. Captionnya buat pegangan hidup Iya. Kita sendiri aja kadang masih seliuran ya dapat banget banget. Betul. Jadi terima kasih Bu Dani untuk sesi hari ini. Kami tunggu di sesi berikutnya, mungkin kita akan bahas hal-hal topik lagi ya mungkin ya Yang lebih menarik mungkin ya. Guys ya. Betul, kalau teman-teman penasaran topik selanjutnya apa, silakan stay tune di YouTube kita. Tika seperti Rati Yogyakarta. Dengan program Obras. Obras. Nantikan video selanjutnya. Bye.